Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan saya Jaka Permadi di channel GIS. Kali ini kita akan membahas tentang web GIS. Ya. Nah, di sini saya web GIS-nya menggunakan XAMPP ya. Nah, ini saya buka dulu XAMPP-nya. Oke, saya pakai XAMPP Control Panel versi 3.2.2. Kemudian saya start untuk Apache sama MySQL-nya. Seperti membuat ini ya, membuat website biasa. Oke, ini saya close saja, sudah berjalan. Nah, kemudian saya akan membuat file WebGIS-nya ya di htdoc. Dimanakah itu? Kita buka Windows Explorer, kemudian kita cari di mana posisi kita menginstal XAMPP yang tadi saya buka. Saya menginstalnya, saya letakkan di C XAMPP ya. Ini ada folder XAMPP. Kemudian di sini ada htdoc. Nah, seperti ini ya. Ini adalah htdoc saya. Nah, di sini saya akan membuat folder baru yang namanya adalah WebGIS. Oke, WebGIS. Nah, dan saya buka, isinya masih kosong ya. Oke. Kemudian di sini saya akan buat file baru ya. Saya pakai Notepad saja. Nah, contohnya seperti ini. Oke, new text document.txt. Nah, sebelum kita mulai membuat WebGIS, kita harus pastikan bahwa kita bisa melihat ekstensi dari file yang kita buat. Contohnya seperti ini, saya bisa melihat ada ekstensi .txt. Nah, bagi teman-teman yang tidak bisa melihat file ekstensinya, misalkan file ini hanya bernama new text document tanpa .txt, maka teman-teman harus menampilkannya terlebih dahulu. Nggak harus sih, tapi menurut saya itu akan jauh lebih mudah ya. Caranya bagaimana? Di Windows kita buka view ya, di sini buka view. Kemudian file name extensionnya dicentang. Kalau file name extensionnya tidak dicentang, nah ekstensinya kita tidak bisa lihat. Maka file name extensionnya harus kita centang. Seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita ganti nama file ini menjadi index.php. Nah, sebenarnya di sini terserah teman-teman ya, mau pakai index.html boleh juga. Tapi di sini saya lebih memilih index.php. Hanya untuk membiasakan saja karena ada kemungkinan nanti kita akan berlanjut ke penggunaan PHP. Oke, saya enter saja. Kemudian muncul perintah seperti ini, klik yes saja, maka kita sudah mendapatkan file index.php. Apa gunanya index.php ini? Nah, nanti kita akan lihat ya gunanya. Tapi yang terpenting sekarang adalah kita harus membuka file ini untuk menginputkan program-program di dalamnya. Cara membukanya, kita bisa memakai text editor. Ya, ada banyak text editor. Ada Notepad++, kemudian ada juga Visual Code ya. Dan kalau saya menggunakan Sublime Text. Seperti ini ya. Bagaimana cara membukanya? Sebenarnya saya bisa membuka lewat Sublime Text karena foldernya ini sudah saya arahkan ke htdoc. Tapi saya ingin membuka dengan cara yang lain, yaitu dengan cara mendrag langsung dari index.php ini ke dalam Sublime ya. Kalau lewat sini bisa ya. Jadi di sini saya sudah buat folder WebGIS yang tadi ya. Nah, ini sudah ada index.php, tinggal klik 2 kali saja dia sudah terbuka. Nah, tapi kita juga bisa menyeretnya, membuka dengan cara menyeretnya.
kita drag ya, ini kita drag, kita arahkan ke Sublime-nya, kita lepas. Nah, sama saja ya. Oke. Nah, sampai di sini kita bangun HTML-nya ya. Kalau di Sublime Text, saya hanya cukup mengetikkan HTML lalu tab. Dia akan otomatis membuild seperti ini. Nah, di sini ada title. Misalkan title-nya adalah WebGIS. Nah, title itu nanti yang ada di atas judul browser ya. Ini langsung saya praktekkan aja. Di sini saya sudah menuliskan WebGIS. Nah, dan di sini kita pakai nama index.php di dalam folder WebGIS. Bagaimana cara membukanya? Kita buka dulu browser ya. Kita buka browser. Nah, saya buka halaman baru dari Mozilla Firefox. Terserah browser yang digunakan, apapun itu bisa. Lalu saya ketikkan alamat localhost garis miring ya, localhost garis miring WebGIS. Tadi kan nama folder kita WebGIS. Nah, langsung kita enter saja. Nah, perhatikan title-nya WebGIS. Ini title yang kita tulis tadi. Ya. Nah, itu alasan kenapa nama file kita adalah index.php. Karena kalau kita hanya mengetikkan localhost/webgis, maka dia akan langsung mengarahkan untuk membuka index.php atau index.html. Oke, selanjutnya kita kembali ke halaman Sublime. Di sini saya akan membuat header ya. Aplikasi WebGIS misalkan. Nah, kalau mau jalankan tinggal di refresh saja tadi di browsernya. Nah, ini ya, aplikasi WebGIS. Mau ditaruh di tengah bisa. H1 center ya. Terus tulisannya ini kita letakkan di antara center. Seperti ini. Kita refresh aplikasi WebGIS. Oke ya. Nah, ini kan kita menuliskan di bagian head ya, di bagian head ya. Head itu adalah kepala, kemudian ada tubuh juga, body. Nah, sekarang kita akan lihat leafletnya. Di sini saya sudah buka website dari leaflet yang pada video sebelumnya kita sudah melihat-lihat di dalamnya. Di sini saya akan buka menu tutorial. Oke. Leaflet tutorial ya. Nah, ya ini tumben ya koneksinya agak lambat, tapi biarlah, kita nggak perlu gambarin ini. Di sini ada leaflet quick start guide, leaflet on mobile dan seterusnya. Kita akan membuka menu yang pertama yaitu leaflet quick start guide. Kita buka. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada tutorialnya bagaimana kita menyiapkan halaman WebGIS kita. Oke. Yang pertama, ya kita baca dulu ya. Preparing your page. Sebelum menuliskan kode apapun untuk peta kita, Anda perlu untuk mengikuti persiapan-persiapan berikut. Oke. Yang pertama, sertakan leaflet CSS file di bagian head dari dokumen Anda. Di bagian head. Nah, ini adalah leaflet CSS filenya. Ini kita copy saja. Ya, ini saya blok, lalu saya copy. Ctrl C atau klik kanan biar jelas ya, copy. Nah, kemudian saya akan buka Sublime saya. Dia bilangnya disuruh taruh di bagian head. Saya taruh di bawah judul sini. Klik kanan, paste. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, sertakan leaflet JavaScript file setelah leaflet CSS yang di atas. Nah, ini ya. Ini saya blok lagi. Saya klik kanan lalu saya klik copy. Oke. Kita buka lagi Sublime-nya. Nah, di mana kamu meletakkannya? Dia bilang letakkan setelah
CSS-nya. Tapi dia tidak menyebutkan di bagian mana ya. Maka di sini kita letakkan setelah body ya. Nah, di sini saya pastekan saja di sini. Ini saya tap biar agak rapi ya. Nah, oke. Seperti ini. Oke, ini saya tidak mengedit-edit ya. Saya cuma mengcopy lalu mempaste. Ya. Jadi ketika teman-teman menjumpai yang seperti ini, teman-teman jangan mengetikkan ini lalu kemudian enter. Perhatikan, nomor kodenya ini satu nomor. Artinya ini satu baris. Ya, saya tidak ada mengedit apapun, saya cuma mengcopy lalu mempaste. Itu saja. Oke, selanjutnya letakkan elemen div dengan ID berikut, map ID ya, di mana petanya ingin Anda tampilkan. Oke. Nah, ini saya copy. Oke. Nah, kemudian di mana saya pastekan, saya ingin menampilkannya di bagian body. Maka saya pastekan di sini. Klik kanan, paste. Oke, sampai sini sekiranya sudah jelas ya urutannya. Oke. Selanjutnya pastikan the map container has a defined height. Pastikan petanya itu punya ukuran tinggi ya. Sebagai contoh dengan menyeting ini di CSS. Oke. Ini style ya. Ini style. Jadi ini saya copy. Oke. Nah, kemudian di bawah sini, di bawah CSS yang ini, saya tuliskan style. Ya, tadi saya cuma mengetikkan style lalu tab, dia otomatis ini ya. Sebenarnya tulisan type sama dengan teks CSS ini tidak perlu. Teman-teman bisa menghapusnya. Oke, jangan lupa untuk selalu menyimpan ya, Ctrl S. Saya enter saja, saya pastekan di sini. Oke. Map ID take 180 px. Oke, selanjutnya sekarang Anda siap untuk memulai peta dan melakukan sesuatu ya. Apakah dengan ini kita sudah bisa menampilkan petanya? Sebenarnya belum ya. Ini kalau kita jalankan, oke ya, dia tidak menampilkan apa-apa masih karena memang belum selesai. Oke, kita lanjutkan setting up the map. Mari membangun peta dari pusat London ya, dengan ya dan seterusnya. Pertama inisialisasi map dan set dengan koordinat sebagai berikut ya. Oke, ya perhatikan ini adalah JavaScript ya. Ini adalah JavaScript. Jadi kita harus membuka dulu JavaScript-nya. Ini saya copy. Oke, di manakah kita meletakkannya? Kita akan letakkan dia di bawah script yang ini. Ya. Mau dibuat sama scriptnya juga boleh, mau dibuat pisah juga boleh. Tuliskan saja script, tab, ya. Nah, sekali lagi tulisan seperti ini tidak perlu ya, karena ini otomatis keluar. Yang perlu itu script pembuka, script penutup. Enter. Nah, di sini saya paste. Oke. Deklarasi variabel myMap sama dengan l.map map ID ya, map ID-nya ini adalah map ID yang ini. Jadi dia nanti akan tampilnya di sini ya. Set view. Nah, dalam leaflet itu dia tidak menggunakan aturan X dan Y seperti pada PostgreSQL atau seperti pada QuantumGIS ya, dimana dia menggunakan aturan X dan Y. Tapi di leaflet ini dia seperti Google Map. Jadi yang depan ini adalah latitude, yang belakang ini adalah longitude. Nah, kita cek ya di Google Map ya. Ini saya sambil buka Google Map.
Google Map. Oke, kita bisa masukkan saja koordinat ini seperti ini. Oke, London ya, sama dengan di sini London ya, jadi dia aturan penulisannya sama seperti Google Map. Oke, kita kembali ke programnya tadi, dimana di sini titik koordinatnya itu diawali dengan kurung dan diakhiri dengan kurung siku ya. Kemudian 13 ini adalah zoomnya, kita akan cek nanti ya. Ini adalah skalanya ya. Oke, kita lanjutkan membaca di leafletnya tadi, karena ini belum bisa menampilkan masih. Nah, kalau kita refresh ya, nah dia hanya menampilkan ini. Ini sebenarnya sudah harusnya ada peta di sini nanti ya. Oke, tapi dia belum bisa menampilkan apapun karena belum selesai. Oke, balik lagi ke website dari leafletnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan susunan kode ini. Kita akan bahas nanti ya. Yang penting kita copy dulu. Klik kanan, copy. Oke. Kita pastekan di bawah sini. Nah, ini biar rapi, kita tap saja. Oke, seperti ini. Ini juga di tap ya. Kalau di tap dia nggak ngaruh. Yang pasti saya tidak ada melakukan entering ya. Saya cuma mempeskan saja. Jadi kalau teman-teman mengetikkan itu sudah pasti biasanya akan error. Jadi kita main copy paste saja. Oke. Kita akan bahas. Nah, di sini adalah API-nya ya, API dari Mapbox ya. Kemudian di sini ada max zoom 18. Jadi kita bisa menzoomnya maksimal 18 kali. Ya. Terus di sini ada access token, dimana di sini ditulis your Mapbox access token. Jadi kalau teman-teman punya token dari Mapbox-nya silahkan. Tapi kalau tidak punya nggak masalah, karena di website leaflet itu dia meminta kita untuk make akses tokennya saja gitu ya. Oke, caranya gimana? Nah, di sini dia sudah dia sudah menampilkan satu peta, dan di bawahnya ada tulisan see this example standalone ya, di atasnya tadi ya. Nah, di atasnya ini the super map see this example standalone. Nah, kita coba cek. Klik kanan, open link in new tab. Nah, oke, ini adalah peta yang ditampilkan oleh leaflet ya, dimana kita disuruh melihat example-nya. Nah, tokennya kita bisa ambil dari sini. Caranya, teman-teman silakan klik kanan, lalu pilih inspect element. Baik, setelah diklik inspect element, nah ini tulisannya kecil-kecil ya. Saya harap teman-teman bisa melihat ya. Nah, bisa dibesarin ya. Oke, di sini ada search HTML. Ini saya besarkan saja agar teman-teman bisa melihat. Oke, ini saya zoom ya. Saya zoom dengan cara men-scroll mouse saya. Saya atur dulu. Oke, mudah-mudahan ini sudah cukup jelas. Nah, jadi bagian peta ini kalau kita arahkan mouse kita, nah dia ada di bagian sini. Oke. Nah, di sini ada tanda panah. Kita klik saja. Nah, dia akan muncul banyak sekali ya. Oke. Nah, selanjutnya dia ada di sini. Nah, saya klik script yang di bawah ya. Saya klik script yang di bawah. Nah,
teman-teman perhatikan di sini ada akses token. Ya. Nah, ini adalah akses tokennya dia. Oke. Jadi letaknya di script ya. Jadi tadi di bawah div ada script. Nah, ini adalah akses tokennya dia. Panjang sampai AW sini. Ya. Silahkan ini di copy saja. Nah, cara mengkopinya bagaimana? Saya klik 2 kali tadi. Nah, sehingga saya bisa mengatur di sini. Tadi saya klik 2 kali ya. Kalau nggak diklik 2 kali, dia nggak bisa. Nah, ini saya blok sampai ke AW. Klik kanan, saya copy. Kemudian saya buka lagi Sublime-nya, saya gantikan di sini. Klik kanan, paste. Oke ya. Nah, kalau teman-teman ingin meniru, pause saja video ini, ketikkan saja ya. Kalau tidak bisa cara mengambilnya tadi, ketikkan saja. Tapi jangan sampai salah huruf besar kecilnya, titik komanya, dan lain sebagainya. Dan dia dibatasi oleh petik 1. Oke, ini saya simpan. Sekarang kita cek ya, apakah ini sudah menampilkan petanya. Oke, ini saya close dulu. Nah, sekarang saya kembali ke area WebGIS ini, localhost WebGIS. Saya refresh. Oke, petanya sudah tampil. Ya, petanya sudah tampil. Nah, kalau di sini teman-teman ingin yang agak masih penasaran gitu ya, jangan-jangan ini cuma gambar doang gitu. Nah, kita coba cek, kita buka Google Map. Sekarang saya akan menuliskan Jakarta misalkan. Oke, ini adalah area Jakarta, di mana titik koordinat tengahnya itu adalah ini ya, min 6,2297279. Ini latitudenya, dan longitudenya adalah ini. Ini adalah area di tengah dari peta ini. Oke. Nah, atau ingin tengah-tengahnya Jakarta Pusat, biarlah kita coba yang dulu ya. Ini saya copy latitude sama longitudenya. Kemudian saya pastekan di sini ya. Nah, saya pastekan di sini. Di set view-nya. Klik kanan, paste. Nah, biar cantik, ini kasih spasi. Kita simpan dengan menekan Ctrl S. Oke, kita buka lagi ke petanya. Di sini, saya refresh. Oke, kita berada di Jakarta. Ini ya, area Jakarta, ada Binong, Bencongan. Nah, mungkin ini gambarnya terlalu kecil ya. Kita buka lagi. Sekarang kita atur di map ID-nya. Height-nya kan defaultnya 180. Bagaimana kalau ini kita ganti dengan 480 misalkan. Kita klik save. Buka lagi browsernya, kita refresh. Oke, dia sudah besar ya. Sudah besar. Nah, apakah ini Jakarta? Kita cek lagi di codingnya. Sekarang kita main di skalanya. Ya, kita main di skalanya. Kita jadikan 9. Tadi asalnya 13, kita jadikan 9. Oke. Nah, kita refresh. Oke, ini dia ya. Jadi dia ngezoom, zoom out ya. Zoom out. Nah, dan zoom in-nya kita bisa pakai ini saja ya sebenarnya, atau scroll dengan mouse. Tadi kan 9 ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, dia nggak bisa ngeklik lagi. Kenapa? Karena di sini max zoom-nya 18. Max zoom-nya adalah 18. Bagaimana kalau kita jadikan 20? Saya simpan, Ctrl S, buka lagi browsernya, refresh. Oke, ini tadi 9 kan zoomnya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. Nah, dia maksimum. Ya, itu fungsinya max zoom tadi. Oke, satu lagi. Apakah kita hanya bisa mengatur height tingginya saja? Ternyata enggak. Kita juga bisa mengatur lebarnya. Caranya bagaimana? Nah, kita tinggal tuliskan saja di sini. Width titik 2 width titik 2. Misalkan di sini saya mau ngesetnya sama ya, 480 px titik koma. Saya save dengan menekan Ctrl S. Nah, kemudian di aplikasinya ini saya refresh. Nah, kita mendapatkan ukuran peta yang 480 dikali 480 pixel. Oke. Sekian video dari saya pada kali ini. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.